Singkat cerita, setelah Siwo memutuskan untuk membuat senjata untuk dirinya sendiri, dia malah termenung dan terduduk di bengkelnya. Dia bingung mau bikin apa. Sekarang aku harus bikin apa ya, ucap Siwo dalam hatinya sambil melihat batu bara yang menyala di depannya. Pilihan paling standar pasti gauntlet atau sarung tangan, karena lebih cocok dengan seni bela diri daripada senjata, tapi itu melukai harga diriku karena aku menginginkan senjata, ucap Siwo. Seperti yang kuduga, perlengkapan Hercules atau Divine Combat Art tidak cocok untuk senjata, karena Hercules juga terbiasa menggunakan tangan kosong yang bisa meningkatkan fisik pasti yang terbaik, ucap Siwo sambil memegang besi panas yang telah dipanaskan dalam bara. Baiklah, kita buat gauntlet saja. Material paling yang kupakai untuk bikin gauntlet terakhir kali ada tendon orge. Baiklah kalau begitu, tapi yang paling membedakan ini adalah kecakapanku pada God Metal God adalah telah meningkat hampir 6 kali sejak terakhir kali aku membuat gauntlet untuk mencairin God Metal God. Kecakapanku sudah mencapai 5,4%. Selain itu, sekarang kecakapanku 29,57%. Telah meningkat banyak meski material-material yang harus digunakan sama. Kurasa hasilnya akan seperti bumi dan langit, ucap Siwo. Siwo pun memegang palunya untuk menghantam besi panas itu. Dia menghantam, terdengar suara dentingan besi yang beradu di dalam bengkelnya. Dengan serius, Siwo terus menghantam besi itu untuk membuat gauntlet. Hantaran panas yang dihasilkan sangat luar biasa. Kerapuhan dan keelastisan ini tentang mencari keseimbangan yang terindah, ucap Siwo sambil terus menghantam besi itu. Terdengar dari jarak yang jauh. Pemberitahuan muncul, Anda telah memperbuatkan perlengkapan yang layak. Kecakapan Metal God telah meningkat sedikit. Metal God kini berada di 30,57%, bertambah 1%. Siwo yang hanya melihat gauntlet itu apa yang seperti ini adalah hal yang layak, ucap Siwo. Gauntlet kelas atas yang dijual dengan Hancerin itu 4 miliar dan itu bisa dipakai sekali pakai, tapi bagaimana dengan perlengkapan yang layak ini? Jika HPTUS mempertimbangkan hal ini, telah dievaluasi sebagai item yang sekali pakai. Selain itu, bagaimana dengan yang layak ini? Kalau kujual mungkin harganya bisa 10 miliar, ucap Siwo sambil membayangkan uang yang banyak. Haruskah kujual saja? Tidak. Aku belum butuh uang sekarang, ucap Siwo. Sudah kuputuskan aku ini membutuhkan senjata, bukan uang. Akhirnya Siwo memakai gauntlet itu sendiri. Mari kita coba saja. Siwo mengalirkan energi ke dalam gauntlet itu untuk merasakan sesuatu. Ini sangat nyaman, bahkan ini terasa tidak pakai gauntlet. Tanganku seperti sebelum selesai omongannya. Gauntlet itu malah pecah, kecerak. Hah? Apaan ini, ucap Siwo. Kenapa gauntletnya hancur? Tidak berubah jadi bubuk. Tidak, material seharga 100 juta wonku. Menangis ya semua itu. Siwo kehilangan gauntletnya. Entah apa yang terjadi. Apakah ada yang cacat pada perlengkapannya? Tidak. Jika tidak ada mungkin evaluasi pasti tidak menyebutkan ini adalah perlengkapan yang layak. Lalu kenapa? Apa materialnya cacat? Atau cara menempahku salah? Tendon orge adalah organ yang telah menyalurkan kekuatan orge. Mereka adalah salah satu material kelas di dunia yang dapat menahan kekuatan besar, ucap Siwo. Jadi kenapa ini terjadi? Lalu pemberitahuan muncul. Wawasan Sugel yang telah resonansi. Apa mungkin tendon organnya tidak bisa menahan kekuatan Hercules yang level SS itu? Ucap Siwo sambil mengingat kekuatan Hercules yang sangat besar. Itu berarti aku perlu material yang lebih kuat dan tinggi lebih dari ini. Monster yang kuat lebih dari orge kelas A ya. Sambil berpikir monster apa ya? Lalu tidak ada. Siwo menemukan tidak ada monster yang lebih kuat materialnya dari tendon orge. Tidak ada yang seperti itu. Apa tidak ada monster yang bisa menahan kekuatan super strength itu? Tunggu. Jika seperti itu, bukankah Hercules tidak bisa pakai perlengkapan apapun? Kalau dipikir-pikir lagi, memang begitu kan? Contohnya saja aku tidak pernah melihat Hercules menggunakan apapun selain helm Nemean Lion-nya itu. Karena kulitnya super tebal dan keras. Kalau tidak salah ceritanya, Nemean Lion itu dibunuh oleh Hercules dengan satu pukulan. Mereka dapat menahan serangan Hercules. Maka itulah Hercules mencekiknya sampai mati, sampai memenggal kepala si Lion itu pada Nemean Lion selama 30 hari penuh. Dia terus mencekiknya. Bagaimanapun ini berakhir dan merusak seluruh tubuh mereka. Hanya kepalanya yang tersisa. Hanya menyisakan kulit kepalanya untuk membuat helm itu yang Hercules katakan padaku, ucap Siwo.
Jadi agar aku bisa membuat perlengkapan yang bisa menahan Hercules Superstar yang setidaknya harus setara dengan Nemean Lion itu. Tidakkah itu simple? Tunggu, Nemean Lion itu tidak simpel, ucap Shio dalam hatinya. Aku harus mencari kemana untuk mencari sesuatu yang semacam itu. Meski ketemu bagaimana aku bisa menangkapnya, Hercules saja kesusahan untuk menangkap hal seperti itu, ucap Shio. Kalau dipikir-pikir aku harus bertarung dengan tangan kosong seumur hidupku. Benar-benar menyisakan. Bagaimana ya mereka bilang kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula, tapi ini terlalu berlebihan. Namun di sana ada si bos Pak Wagang telah datang. Aku penasaran kenapa bengkelnya berisik, ternyata kau ada di sini, Shio. Bos. Ya, sebenarnya beginilah keadaanku, Shio yang terlihat termenung. Apa yang terjadi, ucap si bos. Mister, aku tidak bisa pakai perlengkapan apapun lagi. Apa maksudnya itu? Tinggal buat saja kan, kata bos. Kenapa kau tidak merubah suasana? Maukah kau melihat perlengkapan yang kau buat? Ucap si Pak Wang. Perlengkapan yang kau buat? Wow, pedang ini. Sambil Shio melihat pedang itu. Ini luar biasa, kata Shio. Seperti yang diharapkan dari Mr. So Pak Wang. Skill dasarnya memang luar biasa. Dia sudah menguasai teknik Hepatius yang kuajarkan, ucap Shio. Mendengar itu membuatmu darimu terlihat menyenangkan. Pasti pesanan orang penting, bukan ini? Ya, sebenarnya itu bukan untuk pesanan, tapi akan kugunakan untuk seminar yang akan datang. Seminar? Benar juga ya. Pasti seminar blacksmith yang kudengar waktu itu. Nampaknya itu kompetisi yang sangat menyenangkan, ucap Shio. Dan lebih penting dari yang kuduga ya. Ini kompetisi blacksmith yang paling bergengsi di dunia, ucap Pak Wang. Jika kau ikut, maka... memangnya aku boleh ikut juga. Ya, bagaimana ya? Untuk ikut kau perlu masuk asosiasi blacksmith dunia dan kau harus punya sertifikasi kualifikasi blacksmith. Shio yang mengingat-ingat itu merepotkan ya. Banyak dokumen yang diperlukan, semua itu butuh trade yang terhubung dengan produksi. Sementara itu sudahlah, aku skip sajalah. Lagi pula jangankan ikut trade terkait produksi, aku saja terdaftar sebagai tanpa trade. Aku ini tradeless kan. By the way, aku dengar ada hadiah untuk pemenang. Ya sudah pasti ada hadiah untuk pemenang, ucap Pak Wang, tapi hadiah itu bukan yang paling penting. Itu hanya semacam simbolisme. Yang lebih penting dari apapun itu adalah hal yang tidak berguna. Hadiah yang disediakan oleh Mr. Aurelian sendiri. Itulah hadiahnya untuk bisa bertemu dengan Mr. Aurelian. Kau bilang hadiah dari Mr. Aurelian tidak berguna. Memangnya apa hadiahnya? Orichalcum. Hadiahnya adalah Orichalcum. Shio yang mendengar itu. Orichalcum, metal yang ditemukan setelah revolusi industri kelima. Orichalcum. Karena daya tahannya yang bisa luar biasa, mustahil untuk hancur. Mereka mudah dikenal saat masih utuh pada ada yang sudah diproses. Itu memang tidak berguna dan tidak peduli seberapa bagusnya itu tetap saja sampah dan tidak bisa diolah. Itu tetap saja sampah, tidak bisa diolah. Saya sambil membayangkan hal itu, kudengar Master Aurelian belum bisa mengolah Orichalcum sendiri. Kenapa dia menawarkan sesuatu yang tidak bisa dipakai atau ditempa sebagai hadiah? Ya, karena itulah aku bilang itu semacam simbolisme saja. Makanya aku sebut itu sampah, ucap si bos. Itu seminar di mana blacksmith dari penjuru dunia berkumpul. Aku tidak tahu seberapa blacksmith dunia dari luar negeri berkumpul, tapi dengan kualitas level ini, Mr. Pak Wang, kau pasti bisa menang, bukan? Tunggu. Saat mengingatnya metal yang tidak bisa dihancurkan karena daya tahan yang ekstrim. Tunggu dulu. Metal yang tidak bisa diolah oleh blacksmith manapun, makanya dinamakan divine metal ya. Jadi begitu proses mengolah Orichalcum. Aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kalau diingat-ingat lagi, iya benar. Mjolnir yang ditempa Hepatius terbuat dari Orichalcum, bukan? Ucap Shio. Jika God Metallory God masih memungkinkan, mungkin bisa menempa Orichalcum tersebut, ucap Shio. God Metallory God kecakapan bertambah lagi. Tidak, itu pasti bisa. Hepatius telah membuat banyak perlengkapan dari Orichalcum untuk para dewa sebelumnya. Baiklah, kalau begitu sudah kuputuskan, ucap Shio dengan membulatkan tekadnya. Aku harus mendapatkan itu apapun yang terjadi. Hanya saja aku tidak bisa ikut seminar, tapi aku belum harus menyerah, bukan? Apa aku bisa ikut atas nama Master? Jangan, tunggu. Itu pasti tidak diperbolehkan, ucap Shio dalam hatinya. Bagaimana jika aku mencapai kemenangan dan membuat para Aurelian itu tertarik pada Mr. Pak Wang? Sebelum itu, ucap Shio, maukah kau membuat kesepakatan denganku, ucap Shio. Bukan, Master, sudah aku bilang bukan begitu. Kesepakatan apa? Akhirnya kesepakatan apa pun disepakati. Shio mengajari tentang Metallory God yang diketahuinya pada si Mr. Pak Wang ya.
Kesepakatannya seperti itu dengan hadiah mungkin metaluri goodnya. Tidak dijelaskan apa yang terjadi, tapi tahu-tahu Shio sudah mengajar saja. Kau memukul dengan arah yang salah, Tuan. Dengan begitu kau harus memaksimalkan kekuatan dan kualitasnya. Lihat sambil menunjuk besi itu. Seperti ini? Ya, seperti itu. Walaupun pukulannya benar, tapi si Mr. Pakwang tidak memiliki kekuatan untuk menempa besinya. Lihat, Master, ini benar-benar salah. Apa di sini? Tunggu. Salah juga. Kau tidak bisa lihat itu. Sulit untuk melihatnya karena kau hanya bisa melihat dengan mata, ucap Shio. Lalu aku harus pakai apa? Coba pakai indera. Baca arah metalnya dengan indramu. Indra ya? Sulit sekali, ucap si Mr. Pakwang. Soalnya belum pernah kau coba. Aku takkan bilang begini jika kau orang biasa. Tapi kau ini orang awak kenar, bukan? Jadi cobalah. Selain itu, kau ini awak kenar khusus blacksmith, bukan? Ya, sekarang rasakan, tutup matamu. Bisakah kau rasakan di sini? Sekarang aku sedikit merasakannya, dan akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Si Mr. Pakwang Kun sudah mulai bisa merasakan arus tentang apa yang harus ditempa. Disinilah arahnya dimulai, dan kau harus memukul lebih kuat. Seberapa banyak kekuatannya, ucap Pakwang? Sekitar segini, ucap Shio sambil memperlihatkan kekuatan yang diperlihatkan oleh Shio. Kekuatan yang sangat dahsyat hanya dengan sekali pukulan saja memperlihatkan besi itu tertempa dengan baik. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku hanya seorang pandai besi biasa, ucap Mr. Pakwang. Ayolah, kau pasti bisa jika kau latihan. Semangat, ucap Shio. Baiklah, kalau begitu segini ya. Kecak, genteng. Tidak terjadi apa-apa. Mr. Pakwang seperti memompa atau menimpa angin ya. Kekuatannya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Shio. Tolong taruh palunya. Kita mulai olahraga saja dulu, bagaimana, ucap Shio. Olahraga? Kenapa tiba-tiba, ucap Mr. Pakwang. Untuk menyerap teknik yang akan kuajarkan padamu, kau butuh sedikit olahraga. Aku rasa kau perlu membangun ototmu terlebih dahulu, ucap Shio. Tapi kurang dari seminggu sampai lagi seminar. Apa olahraga akan membantu? Hei Tuhan, ayolah. Jika kau minum eksilir yang kubuat, tidak perlu khawatir. Itu pasti akan bantu. Eksilir? Memangnya kau bisa bikin eksilir juga, ucap Mr. Pakwang. Iyalah, tidak ada tes narkoba untuk seminar blacksmith, bukan? Jadi ini semuanya pasti akan baik-baik saja, ucap Shio. Iya sih. Akhirnya pelatihan pun dimulai dari mulai push up, lalu minum eksilir. Pernapasan itu paling penting, tapi aku tidak perlu memikirkannya. Lalu mengangkat beban, fokus saja untuk latihan, ucap Shio sambil berteriak-teriak pada Mr. Pakwang. Lalu minum eksilir lagi, jadi push up, sit up, lalu berlari, minum eksilir dalam waktu seminggu. Mr. Pakwang sudah memperlihatkan kemajuan. Seminggu kemudian, baiklah, aku berhasil, ucap Mr. Pakwang. Pedang ini gagalnya, terlihat, lihat. Ya, ini benar-benar mahakarya. Pedangnya sih biasa saja, tapi gagangnya dalam mahakarya. Ini sangat pas denganku. Seperti pedang yang dibuat khusus untukku, ucap Shio. Gagang pedangnya terbuat dari otot wajah doppelganger. Doppelganger? Ya, doppelganger adalah monster yang bisa berubah wujud seperti lawannya. Iya, benar juga kalau ku ingat-ingat, karena pedang ini dibuat dengan melelehkan kemampuan doppelganger. Maknanya kemampuan monster ke dalam perlengkapan indera teknik yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, ucap Shio. Aku belajar banyak dari Shio, ucap Mr. Pakwang. Pengalaman dalam seminggu ini sangat berguna, ucap Mr. Pakwang. Daripada 20 tahun terakhirku, lebih baik seminggu ini, ucap Shio. Dalam seminggu, Mr. Pakwang memperlihatkan kemajuan yang sangat luar biasa. Tapi alasan dia bisa mencapai semua ini adalah kemajuannya hanya dalam seminggu, karena pengalaman 20 tahun yang dia sudah punya. Seharusnya jika orang biasa tidak akan bisa melakukan hal ini dalam seminggu, ucap Shio. Meski belum selesai, Mister sudah membuat teknik defense-nya sendiri, ucap Shio. 4 tanaman anggur adalah plum, orchid, kekaisaran, dan bambu. Sambil memperlihatkan sesuatu. Waktu yang dibutuhkan bambu untuk tumbuh penuh adalah 5 tahun. Belum lagi 5 tahun itu, bambu tidak akan menunjukkan sesuatu. Setelah 5 tahun, akhirnya bambu akan berkecambah. Bambu tumbuh sangat cepat, seperti menjulang ke langit hanya dalam 5 minggu. 5 tahun itu bambu tumbuh ke bawah untuk mengokohkan akar. Jadi, apa yang bambu lakukan dalam 5 minggu atau 5 tahun? Tentu saja 5 tahun. Pertumbuhan pria dewasa punya kesamaan pada bambu, ucap Shio. Meski hasilnya tidak langsung terlihat, meski jika diremehkan oleh orang lain. Tuangkan hatimu dalam setiap yang kau lakukan, maka saat itu berubah akan menjadi aset yang sebenarnya. Di sana Shio berkata, aku hanya memberi saran sambil berdiri. Itu semua hasil kerja keras Anda dan usahamu, Mr. Pakwang.
Tidak, tidak. Aku benar-benar berterima kasih padamu, Shio. Aku ucapkan terima kasih, ucap Mister Pakuang. Cukup bagus untuk masuk ke seminar, bukan? Ucap Shio. Akhirnya, di kota Prancis, Paris, seminar yang akan dilaksanakan di kota Prancis. Seminar Blacksmith Forum for Dragon, tempat bagi para blacksmith dari penjuru dunia untuk bertukar pikiran. Seorang presenter berkata, sekarang mari kita mulai acara utamanya, Forum for Gen ke sekian. Karya pertama yang akan ditampilkan adalah pelang ciptaan Mr. Antonio. Terlihat pedang itu dipamerkan. Beberapa orang berkata Mr. Antonio dia adalah pengrajin terhebat di Itali. Nama dari karya ini adalah Respiro del Drago atau napas naga, sambil terlihat pedang yang sangat cantik. Beberapa orang juga berkata seperti yang diharapkan dari Mr. Antonio, sesuai benar-benar dengan namanya. Sepertinya kita sudah dapat pemenangnya. Namun di sana dia berkata, sampah. Ucap seseorang, sampah yang seperti itu sampah. Siapakah yang berani menghina hal seperti ini dan bilang karya seseorang sampah? Kau sebut ini karya? Ucap kakek tua yang ada di sana. Rupanya dia adalah Master Metallurgi God Pierre Debu Aurelian, sang Aurelian sendiri. Tetap saja menyebutnya sampah, tidakkah itu terlalu berlebihan? Ucap orang itu. Meski itu Anda, Master Aurelian menghina hasil pengrajin. Namun sebelum ucapannya selesai, Aurelian itu berkata dia melelehkan pigmen merah dalam permukaan pedang, karena itu akan mudah lepas jika dicat. Bagaimanapun itu menyebabkan kerusakan yang serius pada kerapuhan, tapaknya keelastisian yang memberi beberapa perlindungan. Tapi jika itu akan hancur dalam beberapa ayunan, itu adalah sampah. Meski sulit didapatkan jika dia benar-benar ingin mengekspresikan warna merah, lebih baik menggunakan tulang Red Wyvern atau tulang Red Dragon saja. Itu bukan material yang mustahil didapatkan, jadi alasannya itu ku bilang sampah itu adalah karena itu dia tidak punya skill untuk mengolah material tersebut. Belum lagi apa yang dibentuk naga tidak berguna ini. Apa gagalnya bekerja dengan baik dengan seperti ini? Ini fungsi atau pajangan? Ini hanya untuk terlihat bagus saja, ucap Mr. Aurelian. Jika ini dibeli sebagai karya pameran, ini mungkin lulus sebagai karya seni. Tapi untuk sebagai pedang untuk seorang hunter, ini adalah sampah. Yang ini juga sampah. Ini juga sampah. Sampah semua, ucap Mr. Aurelian. Tidak terlalu buruk, setidaknya bisa dianggap tetap sekali pakai. Yang ini ada beberapa hal yang menarik Mr. Aurelian sendiri. Baiklah, karya selanjutnya ini adalah karya hasil dari yang dikenal sebagai Sepakuang dari Korea Selatan. Nama karyanya adalah Useless Name atau tanpa nama. Ini disebut perlengkapan tanpa nama. Terlihat pedang yang biasa saja. Orang lain juga terlihat pesimis. Ya, itu agak bagaimana ya bicaranya. Namun di sana terlihat seseorang sedang syok. Apa ini pedang ini? Ucap Mr. Aurelian. Master Aurelian akan pergi ke Korea. Tiba-tiba saja scene diperlihatkan seperti itu. Yang sepertinya Mr. Aurelian tertarik dengan karya Mr. Song Pakuang atau muridnya si Shio. Terlihat di Biro Asosiasi Hunter-Hunter Utama Korea. Apa? Kau bilang padaku Aurelian akan pergi ke Korea? Ucap ketua Hunter di sana. Ya, Mr. Aurelian tiba-tiba saja ingin pergi ke Korea. Kenapa tiba-tiba meskipun mendadak, tapi perlu saja. Ya, harus dibicarakan, bukan? Itu terlalu berlebihan, ucap si ketua. Apa yang harus kami lakukan? Kenapa dia pergi ke Korea? Entahlah, ucap manajer di sana. Kalau begitu, kapan dia kira-kira sampai di Korea? Aku dengar dia baru saja sampai di Bandara Incheon. Si ketua malah makin kaget. Apa? Dia udah sampai di Bandara Incheon? Apa yang kau katakan barusan? Batalkan semua jadwalku hari ini. Maaf. Tapi apa ada pertemuan dengan Dewan Kim Sang Kyu hari ini? Ya, batalkan saja, ucap si ketua. Ada pertemuan dengan Kim itu tidak cukup penting dibandingkan kedatangan Master Aurelian sendiri. Sudah cukup bicaranya, batalkan semua jadwal hari ini. Baiklah kalau begitu, selama Master Aurelian ada di Korea, aku harus menyambutnya. Batalkan semua jadwal yang ada, ucap si ketua Hunter. Puncak tertinggi yang bisa dicapai seorang manusia, titik tertinggi yang telah diraih oleh manusia. S-Class Hunter mereka bahkan cukup langka di seluruh dunia, dan di Korea hanya ada 6 orang yang bisa berada di titik itu. Dan saat ini A-Class Hunter White Orge telah terlihat. White Orge ya, terlihat salah satu orang atau seorang penyihir akan bertarung melawan White Orge itu. White Orge itu tersengat oleh listrik yang dibuat oleh penyihir itu, dan akhirnya White Orge itu pun hangus terbakar. Seseorang berkata, tampaknya sihir petir tidak berguna untuk melawan White Orge ya.
Dia adalah S-Class Hunter Lee Sion, diperlihatkan namanya seperti itu. Batarga yang sudah hangus namun dia masih bisa bergerak. Dia mencoba untuk menyerang si Sion. Apa mereka punya ketahanan terhadap sihir petir ya, ucap Sion. Lalu dia menjentikan jarinya, gecak. Ting, terlihat gumpalan air lalu butaran api juga terlihat di sana. Dan dia menggunakan explosion.